Ya, gini ya, dengar dulu, tahu nggak? Yesus benci sama orang kaya gitu, masalahnya. Betul. Terus? Nah, jadi untuk apa jadi Kristen kalau Yesus benci sama orang kaya? Untuk apa jadi Kristen? Ya, Yesus benci dengan orang yang memperkaya diri. Kalau orang kaya, ketika dia punya kekayaan, dia bagikan berkat itu untuk orang yang lebih membutuhkan, Yesus tidak benci. Teman-temanku, Shalom, berjumpa lagi dalam YouTube channel Tanya Aja Pasti Kujawab. Berikut ini kita akan menyaksikan sebuah diskusi agama antara apologet Kristen, yaitu Joseph Albert Michael, bersama dengan Muslim. Nah, seperti apa diskusinya? Saksikan video ini dari awal sampai habis dan semoga memberikan pencerahan ya. Ya, Shalom, ruang diskusi. Silakan ruang diskusi. Selamat malam. Yesus Allah, tanya saya di mana Yesus Allah? Fil bad'i kanal kalimatu wa kanal kalimatu indallah wa kanal kalimatullah. Coba buka teks Yunani Yesus Allah. En arche en hologos kai hologos en proston theon kai theos en Buka teks hologos. Yunani Yesus Allah. Coba buka. Itu jelas teks Yunani dan saya sedang berbicara dan membacakan dalam bahasa Yunani. Yesus Allah, buka teks Yunani. Arche en hologos kai hologos en proston theon kai theos en hologos. Oh, lo nggak bisa diskusi, botol. Turun aja. Jamet, berisik. Modal rusuh aja lu pede di sini bahasa Yunani. Lu ngomong bahasa Arab juga kagak ngerti lu. Tadi dibacain fil bad'i kanal kalimatu wa kanal kalimatu indallah wa kanal kalimatullah. Ruang diskusi lintas agama. Ruang ini kali, ruang penipuan kali. Ya. Bilik merenung tuh. Shalom Mas Med, silakan. Mohon maaf ya, terpotong tadi. Silakan. Iya, makasih Bang. Sabar menunggu pokoknya ini. Terima kasih Bang. Ini topiknya malam ini kok tertarik sekali saya. Yesus Allah, tanya saya. Iya. Tadi sebenarnya saya juga mau tadi yang ruang diskusi tadi juga mau saya tunggu tadi pertanyaan apa. Ternyata kok sudah turun ya. Gini Bang Yosef, penggunaan kata Allah itu kan dalam bahasa Indonesia itu kan nama Tuhannya orang Islam. Sedangkan Bible Abang itu kan mengadopsi dari bahasa Indonesia. Ini bagaimana bisa penggunaan Allah itu Bang? Bahasa Indonesia aja Anda belajar linguistik gak? Asal usul kata Allah itu dari mana? Kalau kamu mau pakai kalau kamu mau bilang gitu dari bahasa Indonesia baru punya kamu secara formal KBBI itu ada di tahun berapa, tahu nggak? Tahun berapa Bang? Ya nggak tahu, kamu yang pakai, kamu yang klaim, kamu yang pede dengan itu, ya kamu kasih tahu. Tahu nggak tahun berapa? Tapi kenyataannya gini Bang, di Saya dalam KBBI bertanya, tolong dijawab dulu dan diselesaikan. Ketika kamu mengatakan dari kata bahasa Indonesia, kamu bilang karena kan Alkitab itu menyerap dari bahasa Indonesia Bang. Kamu blundernya di situ. Padahal kamu barusan bilang Allah bahasa Arab. Ya, ngapain kamu ke bahasa Indonesia? Sekarang kalau kamu menuju bahasa Indonesia punya kamus baku. Itu tahun berapa? Sekitar 70-an Bang. Tahun 70-80-an. Ya, berarti Allahmu baru ada di tahun 80-an. Sementara Kristen di Indonesia sudah ada tahun berapa? Tahun abad ke-1. Ya sudah. Nah, sekarang karena fakta mengatakan bahwa penggunaan kata Allah juga sudah digunakan oleh orang-orang pra-Islam, terutama orang-orang Quraisy, terutama orang-orang yang tidak mengenal Tuhan yang disembah oleh Muhammad, termasuk ayahnya Muhammad, betul? Abdullah itu kan namanya ayah Muhammad, betul? Dari kata Abdul dan Allah. Betul. Abdul itu artinya hamba. Allah itu nama Tuhanmu. Tapi faktanya menurut sebagian besar ulama ada yang berani mengatakan bahwa ayahnya Nabi Muhammad tidak di surga melainkan di neraka. Dan sama seperti suatu kisah di mana ketika Abdul Muthalib kakeknya Nabi ingin menyembelih karena dia telah bernazar, dia membuang undi sehingga dia ingin menyembelih anaknya, yaitu ayahnya Nabi Abdullah. Apa yang terjadi?
Orang kafir Quraisy yang melihat akan hal itu tiba-tiba datang menghampiri Abdul Muthalib, mencegahnya dengan mengatakan, demi Allah. Dia bersumpah demi Allah. Orang kafir Quraisy loh ya. Berarti Allah kamu kalau memang mengklaim itu milik Islam ya udah terima, berarti sharing penggunaannya. Dan kalau kamu melihat bagaimana jurnal-jurnal, ya saya suka pakai data selain dari data literatur Islam sendiri juga pakai jurnal, dan tentunya dari Islam sendiri ya jurnalnya. Kata Allah dalam Al-Quran dan Alkitab, ini jurnalnya, judulnya. Kata Allah dan dalam Al-Quran dan Alkitab, kajian terhadap pelarangan menggunakan kata Allah bagi selain Muslim. Ya, sesuai konteks ya berarti ya. Yang ditulis, yang diketik, yang disusun oleh Zainal Arifin, Fakultas Dakwah, Institut Agama Islam Negeri IAIN, Sumatera Utara, email arifbillah25@gmail.com. Kita lihat di halaman berapa ini? Oh, nggak ada halamannya. Di poin nomor 2, subjudulnya, kata Allah bukan berasal dari bahasa Arab. Berdasarkan Al-Quran, bahwa perkataan Allah bukan berasal dari bahasa asli kitab suci Al-Quran. Dalam perkataan lain, kata Allah telah dikenal oleh kaum Quraisy sebelum Al-Quran diturunkan. Mereka menyebutkan Tuhan-Tuhan mereka dengan sebutan Alihah atau kata Allah, berasal dari bahasa asing, yaitu Elohim. Pendapat ini ditemukan di dalam lisan Al-Arab, tepatnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Wuhaib ibn al-Ward. Dalam sejarah kita dapat melihat bahwa Allah di kalangan bangsa dan bahasa Arab tidak lain merujuk pada El, semit yang sama. Ini dijelaskan dalam buku-buku teologi Kristen maupun ensiklopedia Islam, bahwa setidaknya bangsa Arab mewarisi 3 jalur nenek moyang yang semuanya mengenal El Abraham, yaitu sebagai keturunan Sem, Yoktan, keturunan Eber, dan Adnan, keturunan Ismail, anak Abraham. Jadi Allah itu bukan dari bahasa Arab ternyata. Nih, dari jurnalnya yang sekali lagi nyusun itu Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara, Zainal Arifin. Jadi Bang, tadi kan Abang jelaskan bahwasanya memang secara tereksplisit kan tidak tertulis Allah, memang asal katanya Elohim. Terus Allah ada lagi kata jelas apa? dikatakan kata Allah, bukan ini Bang, ngerti nggak? Ini lagi bahas judulnya, perhatikan judulnya. Saya bacakan lagi judulnya. Kata Allah dalam Al-Quran dan Alkitab. Kajian terhadap pelarangan menggunakan kata Allah bagi selain Muslim. Itu judulnya. Nggak secara eksplisit gimana? Ya itu kan pembahasan itu kan karena memang Abang kan sudah menggunakan di dalam Alkitab kan kata Allah kan begitu, makanya dibahas dalam pembahasan itu kan gitu loh. Tapi kalau memang sebelumnya Pak, tidak tertulis. Nggak paham ya Pak ya. Padahal tadi saya bacakan Pak, nih lihat nih Pak, lihat sendiri deh Pak. Saya nggak ngerti, Bapak nggak paham. Tahun berapa itu Bang? Dari Al-Quran nih. Tahun berapa itu Bang? Nih. Tahun berapa itu Bang? Nih. Tahun berapa itu? Ini baca. Tahun berapa itu disusun Bang? Baca, lihat sendiri aja, disuruh baca bukannya 2014 lihat. Abang. Yes. Iya kan? 2014. Berarti kan sudah penggunaan Allah itu di Bible Abang itu kan sudah digunakan. Kamu dan itu di dalam KBBI. Aduh, Mas Met, lu reading komprehensif atau listening komprehensif lu itu ngawur banget, rendah banget, low banget. Ya. Beneran mumet lu. Ini kan tadi dibahas, kata Allah bukan berasal dari bahasa asli Al-Quran. Gak ada disebut Alkitab. Beneran loh Islam itu. Nih yang gue bacakan nih. Baca. Kata Allah bukan berasal dari bahasa Arab. Berdasarkan Al-Quran, bahwa perkataan Allah bukan berasal dari mana? Dari bahasa asli kitab suci Al-Quran. Baca. Gak bahas Alkitab ini. Gak bahas Alkitab ini dia dari sejarah. Nih lihat nih, nanti catatan kakinya, ya, daftar pustakanya. Ini nggak lagi ngomongin Alkitab tuh, ya, nggak lagi ngomongin Alkitab. Ini lagi ngomongin judulnya apa tadi? Nih judulnya, saya baca lagi. Ini subjudul maksudnya, subjudul. Kata Allah bukan berasal dari bahasa Arab. Nih, dari Al-Quran loh, bukan Alkitab nih. Ya Pak ya? Iya dari Al-Quran kan Bang. Iya ya kan sudah. Dari Al-Quran. Ya sudah. Sedangkan kalau Allah itu nama Bang, bukan gelar gitu loh.
Ini baca Nama Tuhan. astaga, berdasarkan Al-Quran bahwa perkataan Allah bukan berasal dari bahasa asli kitab suci Al-Quran. Dalam perkataan lain, kata Allah telah dikenal oleh kaum Quraisy. Abang mau dalil yang lain? Mau yang lain, Bang? Boleh. Beneran loh, saya bisa Ada ini dalil yang tampilkan paling tua. yang dari Ustadz. Ada dalil yang paling tua, bro. Nggak ada yang tua dari Islam selain itu. Sumber Islam paling tua ada. Papyrus Parv 558, 556. Gini Bang, Bible Abang itu kan dasarnya kan penterjemahan dari bahasa asalnya ini ada yang dari bilang Roma ke 14. Indonesia kan begitu. Sedangkan Kamu di turun Indonesia, aja, Anda saya tolong bingung buka. sama pola pikir kamu yang aneh dan nyeleneh itu, saya nggak mau gila. Yes, close. Nggak jelas. Lagi ngomongin apa dari Roma ke Indonesia, dari Roma ke Indonesia. Kau Islam aneh. Yesus itu siapa, Kak? Yesus itu adalah Yesus. Kamu nanya Yesus siapa? Iya. Yesus Allah wa Rob. Yesus adalah Tuhan Allah bagi kita semua. Terus Allah itu siapa? Allah itu adalah gelar yang ditujukan kepada Yesus karena Yesus adalah Allah itu sendiri. Allah berasal dari bahasa Semit kuno, dari bahasa Ibrani, dari bahasa Aram. Kalau bahasa Ibrani itu Elohim, Eloah. Kalau bahasa Aramaik itu Allah, itu bahasa Syriak. Kalau dalam bahasa Arab itu Al-Ilah, artinya sesembahan. Maka Yesus adalah Tuhan karena dia adalah penguasa, dan dia adalah Allah karena dia adalah sesembahan itu sendiri. Oh, jadi Yesus sama Allah itu beda. Allah itu bukan nama dan bukan proper name. Allah itu adalah gelar. Jadi Allah bukanlah nama. Allah adalah hakikat, sama seperti manusia. Manusia itu adalah hakikat. Kamu, saya, kita semua di sini adalah manusia. Kecuali kalau kamu nggak mau menganggap dirimu sebagai manusia, silahkan. Ya. Jadi itu bukan proper name. Allah itu bukanlah proper name. Tadi karena dari rumpun Semit kuno, dari bahasa Ibrani Elohim, Eloah, dari bahasa Aram atau dari bahasa Syriak Allah, dan dari bahasa Arab itu Al-Ilah, artinya sesembahan. Silakan. Jadi bukan pribadi Allah itu. Gelar. Iya. Ya. Terus sejak kapan Yesus itu menyebut dirinya Allah? Yesus tidak pernah secara konstan menyebut dirinya Allah. Ya, tiba-tiba tanpa sebab. Aku Tuhan dan Allah, sembahlah aku. Enggak. Tapi dari bagaimana dia menunjukkan mukjizat dan pelayanan publik atau public ministry, dia menunjukkan dia adalah Allah itu sendiri, sehingga orang-orang yang melihat bagaimana Yesus melakukan mukjizat, orang-orang mengatakan sungguh dia ini adalah anak Allah yang hidup. Engkau ini adalah Mesias. Gitu. Atau ketika Tuhan Yesus mengampuni dosa, orang sudah tahu bahwa Yesus adalah Allah. Karena orang Yahudi menganggap bahwa Yesus telah menghujat Allah. Bukankah hanya Allah yang mampu mengampuni dosa? Nah itu. Kalau berbicara mukjizat, bukankah semua nabi memiliki mukjizat? Oke, Apakah kalau itu kamu juga mau bisa menyamakan disebut Yesus dengan nabi yang lain, sekarang pertanyaan saya, nabi mana yang bisa berkata seperti Tuhan Yesus mengatakan dalam Yohanes 6 ayat 40? Inilah kehendak Bapakku yang di surga, supaya melihat anak dan percaya kepadanya, ia memperoleh hidup kekal, dan aku membangkitkannya pada akhir zaman. Perhatikan, Yesus menggunakan subjek pertama untuk menyebut bahwa subjek pertama ini akan membangkitkan orang pada akhir zaman. Subjek pertama siapa? Yesus. Dia mengatakan aku akan membangkitkannya pada akhir zaman. Sekarang, kalau kamu menyamakan Yesus dengan nabi lain, ada nggak nabi lain yang punya kuasa sama seperti Yesus membangkitkan banyak orang, apalagi lebih jelas membangkitkan orang pada akhir zaman? Udah nggak? Muhammadmu bisa nggak? Muhammadku itu kan cuma nabi, Bang. Ya udah, itu dia poinnya. Thank you sudah kasih tahu kita. Muhammad cuma nabi, nabinya pun nggak tahu jelas apa enggak. Nah, Yesus bukan nabi, berarti kamu memberikan statement yang tersirat secara tersirat seperti itu. Karena memang dalam surah Al-Ghasyiyah ayat 16 hanya Allah yang mampu membangkitkan orang. Buka Al-Qur'an surah Al-Ghasyiyah ayat 16. Silakan. Kalau nggak percaya iris kuping saya. Silakan. Ya, perbedaan nabi dengan Allah kan beda, Bang. Allah kan Ya, yang itu menciptakan. dia. Kalau gitu kenapa kamu nyamakan Allah dengan nabi? Ngapain nyamain Yesus yang adalah Allah itu dengan nabi? Blunder. Karena saya belum pernah mendengar pengakuan Yesus itu bahwa dirinya itu Allah. Kalau misalkan saya ngaku sebagai Allah, kamu mau nyembah saya nggak? Ya enggak lah, Bang, buktikan Ya dulu. sudah, berarti kamu kuasamu. standar ganda. Kalau memang kamu hanya menyembah kepada sosok yang
tiba-tiba bilang aku Tuhan sembahlah aku, terus saya tanya kamu barusan kamu nolak, berarti kamu memang orang yang munafik, nggak sesuai dengan omongan kamu. Ya sudah Bang, makasih ya. Ya, terima kasih ya, Tuhan berkati. Ya kan bener kan? Kalau hanya dengan parameter aku Tuhan sembahlah aku, ya sudah saya ngomong sekarang di depan 1.300 orang. Saya Tuhan sembah saya, mau nggak kira-kira? Nggak mau kan jawabannya kan? Ya udah berarti itu munafik, nggak sesuai dengan omongan. Erik Ragung. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Silakan Pak Erik, silakan. Gini, kenapa Bang Yosef masih Kristen? Justru yang saya harus tanya itu Pak Erik, kenapa Pak Erik masih Islam? Saya bertanya, aku mana balik? Jawab dulu. Ya karena saya tidak merayakan Maulid hari ini. Saya sudah sadar bahwa itu perayaan yang tidak jelas. Pak Erik nggak ngerayain Maulid emang hari ini? Oke, gini ya. Bang Yosef punya mobil nggak? Kenapa? Bang Yosef punya mobil nggak? Enggak. Gini Yosef, tahu nggak? Enggak, kenapa hubungannya dengan mobil? Lu mau beliin gua? Pak Erik, saya Pak, beliin dong, saya mau BMW. Pak, saya mau BMW. Ya, gini ya. Pak, saya mau BMW. Nggak mau, Bapak udah nanyain saya mobil, pasti Bapak mau beliin saya mobil. Bapak mau beliin saya mobil. Gini ya, dengar dulu, tahu nggak? Yesus benci sama orang kaya gitu, masalahnya. Betul. Terus? Nah, jadi untuk apa jadi Kristen kalau Yesus benci sama orang kaya? Untuk apa jadi Kristen? Ya, Yesus benci dengan orang yang memperkaya diri. Kalau orang kaya, ketika dia punya kekayaan, dia bagikan berkat itu untuk orang yang lebih membutuhkan, Yesus tidak benci. Sama seperti bagaimana orang itu tetap harus bekerja untuk hidupnya. Dia menghidupi anak istrinya. Ketika dia disebut dengan kaya, parameter kaya ini kan sebenarnya relatif. Ketika kita sebut orang lain kaya, belum tentu orang lain menganggap dirinya kaya. Bisa jadi, saya masih miskin. Baca Markus 10 ayat 25. Saya sudah tahu, jualah segala milikmu. Bukan itu, ini tahu kamu, bukan itu bunyi mereka, bukan itu bunyinya. Lebih susah onta masuk ke lubang jarum daripada orang kaya masuk ke Allah. Itu bunyinya. Dengerin saya Pak Erik, dengerin dulu ya. Makanya mulut sama otak lebih cepat otak harusnya. Ketika Yesus mengajarkan orang supaya menjual harta miliknya pun sama dengan Injil Markus, bagaimana Yesus memberikan perumpamaan orang lebih sulit masuk surga, orang kaya itu bunyinya Yosef, bukan itu bunyinya. Lu dengerin dulu ya. Sama seperti Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang lebih sulit orang kaya masuk surga ketimbang onta masuk jarum. Gue baru mau lanjutin itu lu udah potong, Pak. Ya, pertanyaan saya, bisa nggak onta masuk lubang jarum? Kenapa? Bisa nggak onta masuk lubang jarum? Aduh, itu perumpamaan lu beneran. Aduh. Bisa nggak jawab? Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa nggak jawab? Akan diam kan? Bisa apa nggak? Kalau onta aja nggak bisa masuk lubang jarum, berarti jauh dari api orang kaya masuk kerjaan Allah. Nggak mungkin onta itu bisa masuk lubang jarum, Bang Yosef. Onta masuk. Kalau onta nggak bisa masuk ke lubang jarum, apalagi orang kaya bisa masuk surga. Otak dipakailah, ojo sedikit. Nah, diam kan? Katanya punya ilmu. Katanya punya ilmu. Tak sangka Joseph menterat hal ini. Udah ngocehnya, gantian ya. Pak Erik, betul.
Kan tadi saya sudah memberikan penjelasan, Pak Erik nggak mau dengerin. Penjelasan saya, ketika Yesus memberikan pengajaran seperti artinya orang yang memperkaya dirinya tanpa peduli dengan orang tetangga di sekitar. Ketika Tuhan Yesus juga memberikan, barang siapa memperhatikan saudaranya yang hina ini, dia telah melakukannya untuk aku. Ya, karena ketika engkau memberi makan, ketika engkau memberikan tumpangan, ketika engkau merawat orang sakit, engkau telah melakukannya untuk aku. Jadi pengajaran Yesus itu harus diterima dan dibaca dan dipahami secara komprehensif. Nggak seperti Pak Erik berbicara seperti dalam Al-Quran. Jadi ketika Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang onta yang sulit untuk masuk ke dalam lubang jarum, itu perumpamaan betul untuk orang-orang sama seperti orang yang memperkaya diri, mereka akan sulit masuk kerajaan sorga. Betul. Udah Iya. ya. Udah ya. Betul. Boleh saya ngomong nggak? Nih saya Boleh saya ngomong, boleh saya ngomong, sedikit aja. boleh saya ngomong nggak? Boleh. Saya tambahin sedikit aja. Tolong Ini contohnya tunjukkan, ya. dengar dia ngomong. Dari giliran kamu, tolong tunjukkan dalam Bible kalian di mana ayatnya berbunyi menafsir Bible harus pakai tafsir, harus pakai perikop. Hanya tunjukkan dulu, jangan mengada. Jangan mengada. Bapak Ini pas muda kita pasti berdasarkan atlet lompat itu loh. pagar ya. Tunjukkan dalam kitab kalian Saya yang bunyinya nambahin begini. boleh? Menafsir Izin. Bible itu harus pakai tafsir dan harus pakai perikop. Tunjukkan, Bang Ucap. Ya, berisik lu. Tunjukkan. Gua tuh suruh tunjukkan dalam Al-Quran ada nggak kira-kira harus percaya kepada Muhammad. Udah diem dulu ah. Nah, kan lari. Tunjukkan, kamu pakai tafsir tadi kan. Tunjukkan Diem lagi mau dijelasin, udah diem. Bukan mana? Diem. Cerewet amat kayak perempuan, berisik ah. Ya, Lanjut, jadi Gus Haris. jadi mengenai onta masuk lubang jarum itu di Yerusalem itu ada yang namanya pintu, yang namanya lubang jarum. Jadi ketika onta mau masuk itu harus benda-bendanya harus dilepasin dulu. Ya, sorry. Ya, benda-bendanya harus diturunin dulu sehingga unta itu bisa masuk. Nah, pintu itu memang khusus ketika malam hari. Jadi sehingga onta itu bisa masuk ke dalam pintu yang kecil ini, ya, kelihatan ya. Nah, ini yang dikatakan lubang jarum. Kenapa? Karena pintu utama udah ditutup. Supaya apa? Israel nggak diserang sama lawan ketika malam hari. Ketika buka pintu, totonya orang kan bisa masuk. Nah, kalau ontanya itu benda-bendanya diturunin dulu kan nggak gampang orang masuk ke dalam gitu. Itu sih perumpamaan itu. Terima kasih. Jadi betul, bukan lubang jarum buat jahit, Pak Erik. Ya, tadi bilang zamannya Yesus itu orang-orang pintar, nggak kayak zamannya Muhammad. Jahiliyahnya nurun sampai sekarang kayak Pak Erik. Dan Pak Erik nanya, bagaimana tafsir di perikop? Saya nggak mentafsir di perikop. Saya bilang ketika membaca Alkitab harus secara komprehensif. Bapak ngerti komprehensif nggak? Bapak baca dalam 1 Petrus 2 ayat 20. Dikatakan apa? Jangan pernah menafsirkan Alkitab, nubuat-nubuat ditafsirkan dengan kehendak pribadi, itu nggak boleh. Mana ayatnya? Aduh. Tolong tunjukkan. Iya. Tolong tunjukkan. Nih ya. Tolong tunjukkan mana ayatnya. Sabar. Ini kayak ini Bapak ini ya. Pak Erik Joseph, dapat berapa kalau medali? onta nggak bisa masuk ke lubang jarum, nggak mungkin terjadi, Joseph. Jadi bagaimana orang kaya bisa masuk surga? Nggak mungkin. Kalau mau onta nggak mungkin masuk lubang jarum, apalagi orang kaya. Ngerti ya, tadi udah dijelasin ya. Orang nggak mungkin. Lubang jarum itu pintu loh. Udah dijelasin, berarti dia nggak nangkep dan dia nggak mau dengerin. Itu bukan lubang jarum buat jahit. Itu lubang jarum sesuai dengan ada pintu di Yerusalem yang dinamakan dengan lubang jarum. Tadi Coach Charlie sudah jelasin dan kasih gambarnya pintunya. Oke. Kalau Bapak tadi, Bang Joseph, Nih, jadi Tuhan Bapak nggak kan tahu tadi- ya lubang jarum sama itu ya? Jadi Tuhan nggak tahu lubang jarum sama pintu. aduh, Tolong, Tuhan. jadi ada suatu Tolong, daerah, dengerin Pak. tolong, Aduh, beneran Tuhan. nih Muhammad tuanya kayak gini ya. Lubang jarum yang dimaksud adalah nama daerah, nama pintu. Bukan lubang jarum harus sesuai, Pak. Sekarang saya tanya, di dalam Al-Quran ada suatu tempat
Di mana Allah mengatakan ketika penciptaan langit dan bumi, penciptaan dunia, ada kapal yang lewat. Sekarang saya tanya, kapal apa? Hah? Gila sendiri. Dia kenapa, guys? Pakai otak bisa nggak? Bisa nggak? Saya sudah Otak, bilang, Pak, lubang pakai jarum yang otak, dimaksud oleh otak. Tuhan Yesus Pantasan adalah kamu nama merupakan suatu otak yang pintu ada. yang ada pada saat itu di Yerusalem. Paham nggak? Pantasan kamu murtad. Nggak punya otak. Loh, kalau Bapak bilang saya nggak punya otak, sekarang saya tanya Bapak. Kita balik ya. Bapak nunjukin Bapak punya otak. Ya nggak apa-apa, Bapak. Silakan. Pakai ini Joseph, otak. Iya, silakan tunjukkan kalau Bapak punya otak. Tuhan nggak punya, nggak tahu lagi mana lubang jarum, mana pintunya. Mungkin Tuhannya idiot, mungkin amnesia, mungkin nggak tahu mana lubang pintu, mana jarum. Mungkin antara dua, kalau nggak idiot Tuhannya lupa ingatan, amnesia gitu mungkin. Disangkanya lubang jarum padahal pintu. Ini alasan saya murtad yang tua aja begini, bisa menghujat Tuhan. Kita lihat ya, bagaimana Pak Erik menjelaskan ketika dalam surah Al-Baqarah. Pak Erik buka surah Al-Baqarah. Jangan lari-lari, Jangan lari. Anda tunjukkan. Silakan buka surah Al-Baqarah, di mana Tuhanmu berfirman, ketika penciptaan langit dan dunia, ada kapal yang lewat. Sekarang saya tanya, ketika Allah baru menciptakan langit dan bumi, kapal siapa itu? Silakan. Silakan dijawab, Pak. Jangan diem aja, Pak. Kok malah diem? Ada lagi yang mengatakan orang mati itu bisa beraktivitas di dunia. Ada lagi yang mengatakan gila itu. Silakan buka surah Al-Baqarah, tunjukkan Anda punya Tuhan tidak bodoh dan tidak idiot. Al-Baqarah ayat 164. Silakan dibuka di situ. Saya bukakan ya, kalau begitu ya. Anda memaksa saya untuk membukakan. Saya bukakan berarti untuk Anda. Ini sudah sering saya tanyakan dari dulu sebenarnya, dan saya sempat lupa dengan ayat ini. Pak Erik jelasin ya, kalau Pak Erik punya otak. Oke. Nih, surah Al-Baqarah ayat 164, Pak Erik bisa jelasin nggak di sini? Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, bergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia. Pertanyaan saya, ketika Allah menciptakan langit dan bumi, ini kapal siapa, Pak? Kapal siapa di sini nih? Kapal siapa? Ya jawab, langsung jawab. Iya. Sesuai dengan dalil ya. Sesuai dengan dalil. Oke. Jawab ya. Di hadis Tirmizi 4022 yang berbunyi, siapa yang menafsir Al-Quran dengan tanpa ilmu disediakan berduduk dari api. Jadi kita boleh nafsir sembarangan, itu ada tafsirannya. Oke, kita nggak nafsir, Pak. Ini terjemahan. Siapa bilang ini terjemahan? Kami jelas ayatnya. Kami jelas ada ayatnya. Enggak. Itu bukan. Oke, sekarang tampilkan hadisnya. Hadis Tirmizi berapa tadi? Nomor 4000 berapa? Tirmizi berapa? 4000 berapa tadi? Biar saya bukakan. Tirmizi berapa? Jawab. Jawab, buka mic-nya. Tirmizi berapa? 4000 berapa? 4022. 4022. Nih ya, hadis Tirmizi 4022. Hadis riwayat Tirmizi. Nih, kewajiban seorang muslim terhadap sesama muslim ada 5. 1. Menjawab salam. 2. Mendoakan yang bersin. 3. Memenuhi undangan. 4. Mengunjungi yang sakit. Apa ini? Salah itu Joseph. Saya buka ya. Ya, silakan dibuka. Apa hubungannya? 4022? Hah? Apa hubungannya? Kami ada ayatnya, Pak. Lihat nih, Coach Charles. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. 2 Petrus 1 ayat 20. Silakan, Pak Erik, saya tunggu ya. Ini saya buka dari website ilmuislam.id. Hadis Tirmizi nomor 4022. Nggak ada hukumnya memenuhi undangan dan syaratnya. Apa hubungannya?
Udah salah kenceng lagi kan. Makanya tadi pas dia ditanya balik mukanya panik teman-teman. Mukanya panik deh pas ditanya balik. Hadis Tirmizi berapa? Nomor berapa? Langsung panik dia. Buruan Pak, jangan kelamaan Pak. Ntar kalau kelamaan ketendang. Kamu bilang hadis Tirmizi nomor 4022 loh. Dia bilang ditendang. Ya. Benar. Aduh, Tuhan. Shalom. Shalom Kak Indi, bentar Mas Met. Shalom Kak Indi, silakan. Ya, silakan. Shalom Bang Joseph. Jadi kemarin saya ada debat gitu sama teman saya yang dari Advent. Jadi dia nanya gini, hari Sahabat itu kan adalah hari ke-7. Nah, hari ke-7 kita kan itu adalah hari Sabtu. Iya. Kenapa ibadahnya hari Minggu katanya gitu? Karena di Advent kan ibadahnya hari Sabtu. Tuhan Yesus bangkit pada hari apa? Dari Minggu. Sekarang kalau kita beribadah, apakah harus hari Sabat? Enggak. Kisah Para Rasul 2 ayat 47 dikatakan tiap-tiap hari. Di situ perikopnya saudara bisa ngecek. Perikopnya kehidupan jemaat mula-mula. Jemaat perdana. Gereja mula-mula beribadah tiap hari. Puncaknya itu pada hari Minggu. Kenapa hari Minggu? Perhatikan, tiap hari ibadahnya, tetapi puncaknya hari Minggu. Kenapa hari Minggu? Hari Minggu adalah hari di mana Tuhan Yesus bangkit. Kenapa kita merayakan kebangkitan Tuhan? Baca 2 Timotius 2 ayat 8. Rasul Paulus mengatakan apa? Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan dari keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Ingatlah ini, kata Rasul Paulus. Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang dilahirkan dari keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku, kata Rasul Paulus. Sekarang pertanyaan saya, ketika kita merayakan hari kemenangan di mana kita merayakan kebangkitan Kristus dari antara orang mati pada hari Minggu pagi, maka setiap gereja merayakan Ekaristi atau perjamuan kudus pada hari Minggu, salahnya di mana? Mau mengikuti yang mana? Kan saya bilang teman-teman Advent ini harusnya belajar Alkitab lebih dalam lagi dan mengkaji bahwa kita tidak lagi hidup di bawah hukum seremonial dan hukum yuridis dari perjanjian lama. Karena kalau kita mempertahankan itu berarti kita menyangkal kedatangan Kristus yang menggenapi hukum itu. Anda harus percaya loh, jadi orang Kristen Anda memahami bagaimana dalam Kisah Para Rasul 15, para rasul berani mengatakan bahwa orang Kristen tidak perlu, orang yang menjadi percaya, yang non-Yahudi, bukan dari bangsa Yahudi, tidak perlu melakukan hukum Musa dan sunat. Jadi sudah selesai itu. Jadi kalau ada orang Advent mempersalahkan itu berarti mereka tidak membaca Kisah Para Rasul 15, mohon maaf. Gitu. Iya. Baik, dan terima itu kasih lagi ya, Bang. sekali lagi ya. Iya, silakan. Iya. Saya cuma mau nanya itu aja. Jadi Ellen G. White itu pernah menulis propaganda dalam bukunya bahwasanya gereja Katolik itu mengubah Sabat dari Sabtu ke Minggu. Nyatanya hal itu tidak pernah terjadi. Karena Sabat itu apa dulu? Itu merupakan tradisi orang Yahudi, di mana mereka berhenti bekerja. Orang Katolik tidak pernah melakukan hari berhenti bekerja itu ke hari Minggu. Tidak seperti itu, karena itu hari pertama. Jadi hari Minggu itu menjadi hari puncak, karena tadi sudah jelas hari kebangkitan Tuhan, hari Tuhan. Sedangkan hari Sabat itu tradisi Yahudi, dan itu tetap pada hari Sabtu, tidak dikemana-manakan. Gereja tidak mau kemana-manakan hari Sabat itu. Cuman ya, secara pemaknaan beda, karena puncak kita juga bukan pada hari Sabtu, sebagaimana tradisi Yahudi. Seperti itu. Thank you Johan. Dalam 2 Korintus 5 ayat 27 kamu bisa bacakan nggak terakhir buat kami? 2 Korintus 5 ayat 17. Coba kamu bacakan di kami, buat kami. Saya Bang Joseph? Iya. Silakan minta tolong dibacakan. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya. Dan banyak ayat-ayat lain yang mengatakan Kristus adalah penggenapan dari Taurat, dari hukum Musa dan seterusnya. Jadi sudah selesai. Gitu. Ya. Bahwa kita
Ya. hidup di dalam Kristus dan kita adalah ciptaan yang baru. Artinya apa? Kenapa kita merayakan di hari Minggu tadi kata Johan? Kuncinya teman-teman, hari Minggu ketika hari Sabat dikatakan hari terakhir, hari ke-7, betul ya? Hari Minggu adalah hari pertama. Kenapa? Ya. Baca lagi 2 Korintus 5:17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Itu makna mendalam. Karena hari Minggu mengacu kepada hari pertama yang adalah penciptaan mula-mula. Betul? Oh. Ya. Nah, itu kata kuncinya. Tetapi tadi perlu ditekankan juga, orang Kristen sejati tidak hanya beribadah di hari Minggu atau Sabtu, tetapi juga setiap hari. 2 Korintus ya. Berapa? 1 Korintus 2 ayat 47, sorry. Ya, itu jelas. Sorry, Kisah bukan Para Rasul 1 ya? Korintus. Kisah Para Yang Rasul tiap 2 hari. ayat 47. Gitu. Iya. Kisah Para Rasul 2 ayat 47, iya. Kita beribadah tiap hari loh, Kak. Kalau nggak percaya coba bacakan lagi, terakhir banget. Kisah Para Rasul 2 ayat 47. Sambil memuji Allah dan mereka Dari ayat disukai sebelumnya, semua dari orang. ayat 45, sorry. Dari ayat 45 sampai 47. Siapa yang bilang kecap? Ruang diskusi lintas agama. Oh, saya naikkan kamu ya. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sebagai keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecah roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin. Kapan? Di situ dikatakan apa? Mereka berkumpul hari apa aja? Hari. Tiap-tiap hari. Sekarang Gereja Katolik merayakan misa itu, Ekaristi itu nggak cuma hari Sabtu dan Minggu. Ekaristi itu harian, dari hari Senin sampai Jumat, dan Ekaristi mingguan, Sabtu sampai Minggu. Jadi beneran 1 minggu full kita merayakan Ekaristi. Setiap hari, sesuai dengan Kisah Para Rasul 2 ayat 45 sampai 47 tadi yang Kak Indi bacakan. Ya. Apakah itu penafsiran? Bukan. Itu ayatnya tertulis demikian. Bukan penafsiran, Pak Samsul Ageng. Silakan naik. Orang-orang yang komentar macam-macam saya langsung naikkan. Gitu, Kak Indi. Ya, Udah baik. menjawab ya? Terima kasih, Bang. Ya. Iya, terima kasih juga. Tuhan Yesus memberkati. Udah tahu jawabannya ya. Jadi kalau misalnya ke depan Memberkati. menghadapi lagi, udah ada Halo. jawabannya. Shalom. Ya, makasih, Bang. Ya, makasih juga. Puji Tuhan, kita sudah bersama-sama menyaksikan dan mendengarkan diskusi lintas agama antara apologet Kristen Joseph Albert Michael bersama dengan Muslim. Dari diskusi ini kita bisa melihat bahwa tampaknya saudara kita yang Muslim ini salah kaprah, salah paham, dan salah pengertian terhadap kitab suci orang Kristen. Oleh karena dia berpikir dan dia menafsirkan bahwa Tuhan Yesus itu benci dengan orang kaya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dan teman-temanku semua, tidak ada di dalam kitab suci yang menyatakan bahwa Tuhan Yesus membenci orang kaya. Tidak ada. Tuhan Yesus mengasihi semua manusia, baik kaya maupun tidak kaya ataupun miskin, Bapak Ibu. Oleh karena itu Tuhan Yesus berkata, oleh karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, jadi tanpa membedakan, tanpa memisahkan orang kaya dan orang miskin. Dan oleh karena kasihnya yang besar itu dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya baik kaya maupun miskin bisa percaya kepada Tuhan dan diterima oleh Tuhan untuk menjadi anak-anaknya. Karena itu Bapak Ibu, apapun keadaanmu saat ini, apakah engkau kaya, apakah engkau miskin, datanglah kepada Tuhan Yesus, sebab Tuhan Yesus menerima engkau. Dan setiap orang kaya yang sudah dilimpahi dengan berkat kekayaan oleh Allah, marilah setiap kita juga bisa berbagi. Ingat bahwa apa yang diberikan Allah kepada kita tidak sepenuhnya hanya milik kita sendiri, tapi kita juga bisa membagikannya kepada orang yang memerlukan, yang berkekurangan, yang membutuhkan akan uluran tangan, uluran akan kasih daripada setiap kita, agar melalui kelebihan kita, kelimpahan kita,
bisa juga memenuhi akan kekurangan orang lain. Tuhan Yesus memberkati.